Shalom. Apa kabar jemaat Tuhan? Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat dan dengan hati yang penuh bersukacita boleh menjalankan setiap aktivitas. Dan kita bersyukur untuk kesempatan kali ini bisa belajar bersama-sama lagi dari kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa sebelumnya. Kami siap untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada kami agar melalui firman Tuhan kami dikuatkan, kami diteguhkan, kami boleh semakin teguh berdiri sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan di dalam menghadapi setiap kehidupan, kesulitan, tantangan, dan masalah. Terima kasih Bapa di surga, mohon berkat dan pimpinan Tuhan buat kami semua di dalam mendengar firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan kali ini kita akan belajar firman Tuhan dari kitab Mazmur pasal 62 ayat yang ke-6 sampai 9. Mazmur 62 ayat 6 sampai ayat yang ke-9. Firman Tuhan berbunyi demikian, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Bapak Ibu Saudara, topik yang akan kita bahas bersama pada kali ini adalah berkaitan dengan rasa tenang. Ya. Hidup di dalam ketenangan. Ada orang yang bertanya-tanya Bapak Ibu Saudara, di manakah kita bisa mendapatkan ketenangan? Seperti bagaimanakah caranya supaya ketenangan itu bisa kita miliki di dalam kehidupan kita? Akhirnya orang berusaha untuk mencari uang sebanyak mungkin dengan harapan ketika uang banyak dia akan menjadi tenang. Dan juga ada orang yang mencari harta yang begitu banyak supaya hidupnya tenang. Ada orang yang berusaha untuk memperketat seluruh penjagaan rumah supaya kehidupannya menjadi tenang. Tetapi nyatanya Bapak Ibu Saudara, itu semua tidak bisa menjamin bahwa kehidupan seseorang bisa tenang. Nah, kalau kita melihat, ada juga orang yang menganggap bahwa kedudukan yang tinggi, jabatan yang hebat, merupakan sebuah jaminan dari ketenangan hidup. Dan ternyata kita melihat faktanya tidak seperti itu Bapak Ibu Saudara. Banyak orang yang kedudukannya tinggi, pejabat, orang yang jabatannya sangat hebat, tetapi juga memiliki masalah-masalah yang cukup rumit. Dan akhirnya mereka mengaku sendiri menyerah. Membuktikan bahwa hal-hal itu semua tidak menjamin bahwa seseorang bisa hidup di dalam ketenangan. Semua orang yang ada di bawah kolong langit ini Bapak Ibu Saudara, hasratnya sama, keinginannya sama, kerinduannya sama, yaitu supaya hidupnya tenang, supaya menjalani hari-harinya dengan senang. Ya. Tidak ada orang yang merindukan kesusahan hidup. Tidak ada orang yang menginginkan kesulitan-kesulitan hidup. Ya. Tidak ada orang yang mendambakan sebuah masalah besar untuk dihadapi. Ya. Nah, orang tua, orang muda, anak-anak, baik laki-laki, perempuan, orang kaya, orang miskin, semua hasratnya satu, yaitu supaya mereka hidup dalam ketenangan.
Nah, Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, bagaimana agar kita bisa hidup di dalam ketenangan itu? Ya, bagaimana ketenangan di sini bukan berarti tidak mendapat masalah, Bapak Ibu. Ketenangan yang saya maksud bukan berarti tidak akan menemui kesulitan hidup, bukan berarti tidak akan menemui persoalan-persoalan, tetapi ketika menghadapi persoalan, ada rasa percaya diri, ada rasa yang sungguh kuat membuat seseorang menjalani hidupnya dengan penuh keyakinan. Nah, dikatakan di dalam pembacaan kita, Daud pemazmur mengatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Ini kalimat 2 kali diungkapkan oleh Daud dalam pasal 62. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Ya. Bapak Ibu Saudara, bagaimana kedekatan dengan Allah itu bisa membuat kita tenang? Ini menarik, ya. Kedekatan dengan Allah kok bisa membuat tenang? Nah, tapi sebelum kita ke sana, dekat dengan Allah itu seperti apa sih? Ya kan? Bapak Ibu yang saya kasihi, hidup dekat dengan Allah adalah kehidupan yang menata, menjalin, bahkan membangun persekutuan yang sangat-sangat erat dengan Allah. Dengan kata lain, di dalam kehidupannya, disiplin untuk membaca firman Tuhan, berdoa kepada Tuhan, meluangkan waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Tidak meninggalkan persekutuan-persekutuan, ya. Tidak menjauhkan diri dari ibadah-ibadah. Ini definisi dari dekat dengan Allah, ya. Di samping itu juga Bapak Ibu Saudara, dekat dengan Allah itu adalah taat perintahnya, melakukan kehendaknya, menjauhi semua larangannya. Ya. Nah, mengapa dekat Allah? Kedekatan dengan Allah itu bisa membuat seseorang menjadi tenang. Ada 2 alasan Bapak Ibu Saudara dari apa yang diungkapkan oleh Daud di dalam pembacaan kita. Ada 2 alasan yang sangat kuat. Mengapa dekat dengan Allah bisa membuat tenang? Yang pertama, karena Allah adalah sumber keselamatan. Kedekatan dengan Allah merupakan sebuah sukacita tersendiri Bapak Ibu. Karena kalau seseorang dekat dengan Allah, dekat dengan sumber keselamatan itu, maka di dalam menjalani hidup, di dalam mengarungi derasnya pergumulan-pergumulan hidup, kita yang berada dekat dengan sumber keselamatan itu akan terjamin, akan terpelihara, akan tertolong. Bapak Ibu, kalau kita melihat sejarah dari bangsa Israel, mereka adalah orang-orang yang bangsa ini adalah bangsa yang paling istimewa. Kenapa saya katakan istimewa? Karena di dalam sepanjang kehidupan sejarah bangsa ini, mereka sudah terlalu banyak melihat cara Allah bekerja dan melepaskan mereka dengan hal-hal yang luar biasa dan di luar kemampuan manusia biasa. Untuk zaman kita sekarang Bapak Ibu Saudara, tidak banyak orang yang melihat hal-hal seperti itu. Pada zaman dulu bangsa Israel melihat apa? 10 tulah diberikan. Laut terbelah, sungai Yordan terbelah. Air keluar dari batu. Di padang gurun mana diberikan. Sungguh luar biasa sekali. Nah, kenapa mereka bisa terpelihara dengan baik? Mereka percaya dan mengandalkan Allah. Walaupun di dalam kehidupan mereka selalu memberontak. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara,
inilah yang diingat oleh Daud. Ketika hidup dekat dengan Allah, maka hidup akan menjadi tenang. Allah sumber keselamatan. Sumber keselamatan artinya seperti apa Bapak Ibu Saudara? Allah sumber kebutuhan. Allah sumber pemecahan masalah. Allah sumber jalan keluar dari persoalan hidup. Allah sumber pembebasan dari ikatan belenggu dosa. Allah sumber dari keselamatan melalui Yesus Kristus. Dekat Allah pasti akan menjadikan kita tenang. Hanya orang-orang yang merasa dirinya dekat Allah tetapi menghadapi masalah menjadi gentar, menjadi khawatir. Orang-orang seperti ini orang-orang yang perlu dipertanyakan kembali. Benar nggak kedekatannya dengan Allah? Sungguh-sungguh nggak ia membangun hubungan yang baik dengan Allah? Yang kedua, mengapa dikatakan bahwa Allah, dekat Allah kita menjadi tenang, Daud menjadi tenang. Hanya dekat Allah saja aku tenang, kata Daud. Alasan yang kedua karena Allah adalah sumber pengharapan. Tuhan adalah satu-satunya sumber pengharapan yang dapat dipercaya. Ingat Bapak Ibu Saudara, dipercaya. Banyak sumber pengharapan di dunia ini yang kemungkinan bahkan mungkin kita sulit untuk mempercayainya. Orang mengatakan dia bisa membantu, ini bisa melepaskan kamu, ini bisa mengangkat kamu, ini bisa mengembalikan modalmu, ini bisa membangkitkan usahamu. Tetapi Bapak Ibu Saudara, sumber itu tidak dapat dipercaya. Nah, kalau kita melihat di sini, hanya dekat Allah saja aku tenang, menunjukkan bahwa Allah sumber pengharapan yang dapat dipercaya. Kita melihat kehidupan Daud sangat berat. Bahkan ketika menjadi raja pun dikejar-kejar Bapak Ibu Saudara. Tetapi di dalam kehidupannya, Daud telah melihat Allah adalah penolongnya. Allah adalah sumber harapannya. Allah satu-satunya harapan Daud. Sehingga sampai tua, bahkan sampai dia mati, Allah tidak pernah membiarkan Daud jatuh ke tangan musuh-musuhnya. Allah selalu melepaskan dia. Allah selalu menolong dia. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, kenapa dikatakan dekat Allah itu kita menjadi tenang? Allah sumber pengharapan yang dapat dipercaya. Ya. Ada istilah kota benteng. Ya, kalau pada zaman dahulu Bapak Ibu Saudara, kalau tidak ada benteng mengelilingi sebuah kota, kota itu lemah. Tetapi kalau ada benteng yang sangat kokoh, maka itu kota yang sangat kuat sekali. Dikatakan lagi dia gunung batu. Wah, Bapak Ibu Saudara, ini menunjukkan keperkasaan dan kekuatan Allah yang dapat dipercaya untuk menolong, untuk melepaskan, untuk membebaskan kita. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, 4 kali Daud mengatakan hanya Allah ya, yang mampu membuat kita tenang. Hanya dekat Allah. Hanya saat kita bersandar kepada Allah, hanya saat kita berserah kepada Allah, hanya saat kita berseru dan memohon pertolongan Allah, hanya saat itulah kita bisa tenang dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak pernah berseru, kalau kita tidak pernah dekat dengan Allah, kalau tidak menjalin hubungan yang baik dengan Allah, walaupun Anda seorang Kristen, tidak akan menjamin Anda hidup dalam ketenangan. Ketenangan penting sekali Bapak Ibu Saudara. Paulus mengatakan, jadilah tenang supaya dapat berdoa. Orang yang tidak tenang tidak akan bisa berdoa dengan baik. Tidak akan bisa berdoa dengan fokus.
tidak akan bisa berdoa dengan sungguh-sungguh. Karena ketenangan merupakan kunci dari kesungguhan. Ketenangan merupakan kunci dari fokus hidup. Ketenangan merupakan kunci dari keseriusan. Bapak Ibu Saudara, ini firman Tuhan untuk kita pada kesempatan ini. Allah sumber pengharapan kita yang dapat dipercaya. Hanya dekat Allah saja kita dapat tenang. Tidak akan terlepas dari masalah, tetapi kita bisa melaluinya dengan keyakinan yang sungguh besar bahwa Allah sumber penyelamat kita akan menolong dan membebaskan kita. Allah sumber pengharapan yang dapat dipercaya akan melakukan hal-hal ajaib dan hebat untuk mengangkat kita kembali. Mari kita berdoa. Firman-Mu sudah kami baca dan renungkan. Ajar kami untuk mengimaninya. Bukan hanya menjadi pendengar yang setia, tetapi setia di dalam melakukannya, mempraktikkannya. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.